Bayangan di Kalisari. Malam itu, angin di desa Kalisari membawa aroma tanah basah. Kabut tebal menutupi jalan setapak yang jarang dilewati. Arka menunduk, menyesuaikan langkahnya di antara batu-batu licin. Ia menatap rumah-rumah tua yang berdiri berjejer rapi, namun sunyi menyelimuti setiap sudut. Bersama Sari dan Raka, mereka baru saja tiba di desa yang terkenal dengan cerita horor Getihireng. Serius, kita benar-benar mau ke sini? Raka bergumam sambil menyandarkan diri pada pohon bambu yang rapuh. Matanya berkeliaran, menatap kegelapan di antara pepohonan. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kita harus buktikan apakah legenda itu nyata, ujar Arka, menyalakan senter kecil yang menembus kabut. Sari mengangguk, meski wajahnya tegang. Aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang menunggu kita di sini, katanya lirih. Pak Bimo, seorang penjaga desa yang mereka temui saat masuk, menyambut mereka dengan tatapan penuh rahasia. Kalian tak seharusnya datang di malam bulan mati. Getihireng tidak suka diganggu, katanya. Suaranya serak seperti ranting kering. Arka tersenyum tipis. Ia selalu tertarik pada hal-hal yang dianggap orang lain mistis. Tapi saat Pak Bimo menatapnya lebih lama, ada rasa dingin yang merayap di punggungnya. Mereka mulai berjalan menuju Sungai Hitam, tempat legenda itu dimulai. Sungai itu tampak biasa saja di siang hari, tapi malam ini, airnya berkilau gelap seperti tinta. Raka menggigil. Kenapa airnya hitam banget, sih? Serem banget. Sari menarik napas panjang. Ini bukan hitam biasa. Ini seperti menelan cahaya. Tanpa peringatan, dari dalam kabut, muncul bayangan tinggi. Sosok hitam tanpa wujud jelas. Hanya sepasang mata merah yang menembus kegelapan. Arka membeku. Jantungnya berdegup kencang. Itu, Getihireng. Bisiknya hampir tak terdengar. Bayangan itu bergerak perlahan, seperti memeriksa kehadiran mereka, lalu lenyap begitu saja, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Sari menatap Arka. Wajahnya pucat. Kita nggak boleh terlalu dekat. Ini bukan lelucon, kata Sari dengan suara gemetar. Arka menunduk, merasa ada sesuatu yang merayap di sekitar mereka, entah bayangan atau hanya imajinasinya. Tapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan menempel di pikiran mereka. Ada yang mengawasi. Pak Bimo muncul kembali dari balik pepohonan. Kalian harus tahu satu hal. Getihireng bukan sekadar cerita hantu. Ia muncul karena dendam, karena kesalahan manusia yang dulu mengotori sungai itu. Siapapun yang datang malam ini, risiko besar menantinya. Arka menatap sungai yang berkilau hitam di bawah cahaya bulan. Ia tahu, perjalanan mereka baru dimulai. Sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya, sedang menunggu. Dan malam di Kalisari, dengan kabut yang menelan suara langkah, adalah permulaan dari mimpi buruk yang tak akan mudah mereka lupakan. Misteri Sungai Hitam. Kabut malam masih tebal menyelimuti desa Kalisari saat Arka, Sari, dan Raka memutuskan untuk mendekati Sungai Hitam. Arka memimpin langkah mereka, senter di tangan gemetar menembus kabut, sementara Raka menggigil di belakang, mencoba menyembunyikan rasa takut di balik lelucon canggungnya. Sari mengikuti. Mata waspada memindai bayangan yang mungkin bergerak di antara pepohonan. Kalau kita ingin menemukan kebenaran tentang Getihireng, sungai ini adalah kuncinya, kata Arka. Suaranya rendah tapi tegas. Pak Bimo bilang, dulu ada sebuah tragedi yang menodai sungai ini, sesuatu yang tidak pernah diceritakan orang. Mereka sampai di tepian sungai. Airnya benar-benar hitam, bergerak lambat seolah menelan setiap pantulan cahaya bulan. Aroma tanah basah bercampur sesuatu yang asam menusuk hidung mereka. Raka menatap permukaan air dengan ngeri. Kok, aku merasa kayak ada yang ngintip dari dalam. Sari menelan ludah. Aku juga ngerasain. Ada yang menunggu. Tanpa mereka sadari, sebuah percikan muncul di permukaan sungai, seperti air terpercik oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka menoleh, tapi tak ada siapapun. Suara air yang menabrak bebatuan terdengar seperti bisikan, bergema samar. Pergi, atau kau akan ikut tenggelam.
Arka menunduk, mencoba menenangkan diri. Ia meraih telepon genggam untuk merekam fenomena ini, tapi layar telepon tiba-tiba mati total, seperti dicabut sumber daya tak terlihat. Raka berseru, "Ini nggak lucu lagi, Arka. Aku nggak mau mati di sungai ini." Sari memegang lengan Arka. "Kita harus tenang. Jangan bergerak terlalu jauh ke dalam kabut itu." Getih Hireng. Dia bisa merasuki siapa saja yang terlalu berani. Mereka mundur sedikit, tapi suara langkah kaki samar terdengar di belakang mereka. Bukan dari Raka, bukan dari Arka, bukan dari Sari. Suara itu berat, menyeret, seperti ada makhluk besar yang melintas di antara kabut. Arka menoleh, tapi hanya melihat bayangan gelap di kejauhan. Mata merah menyala menatap mereka dari balik pepohonan, lalu lenyap. Raka menjerit, "Lari! Lari!" Tapi sebelum mereka bergerak, sesuatu menyeret kain jaket Raka dari belakang. Ia terhuyung, jantungnya nyaris berhenti. Sari menariknya, sementara Arka mencoba menenangkan situasi. "Kita harus tetap bersama, jangan terpisah." Getih Hireng memanfaatkan ketakutan kita. Pak Bimo muncul dari balik kabut. Langkahnya mantap dan tenang, berbeda dengan ketegangan mereka. "Kalian tidak bisa menghadapi Getih Hireng dengan berani saja." Ia menguji rasa takut, menjerat emosi manusia. Sungai ini menyimpan dendam lama. Dendam yang lahir dari kemarahan manusia yang dulu menumpahkan darah di sini. Arka menatap sungai yang tenang tapi gelap itu. Dalam sekejap, ia melihat bayangan bergerak di bawah permukaan air, seperti sosok hitam raksasa, menjulang dan menatap mereka. Mata merahnya menyala lebih terang, menembus kabut dan menembus ketakutan mereka. Sari bergetar, menutup mata sebentar. "Kita harus menemukan sesuatu yang bisa menenangkan dia, atau kita akan menjadi korban berikutnya," bisiknya. Pak Bimo menatap mereka dengan serius. "Ada sebuah benda, tersimpan di pondok tua di pinggir desa. Itu adalah satu-satunya cara untuk meredakan dendam Getih Hireng. Tapi untuk mendapatkannya, kalian harus menghadapi malam ini, menghadapi rasa takut kalian sendiri. Dan percayalah, Getih Hireng, dia selalu menunggu." Arka menelan ludah, menyadari malam mereka baru saja dimulai. Sungai hitam bukan sekadar aliran air, ia adalah gerbang menuju kegelapan yang lebih dalam. Sesuatu yang haus dendam, sesuatu yang menunggu kesalahan mereka untuk menjerat. Kabut tebal melingkupi mereka lagi, menelan suara langkah kaki mereka, sementara mata merah itu tetap mengintai, berjanji akan muncul kembali, lebih dekat, lebih berbahaya. Pondok tua di pinggir desa. Kabut malam masih menyelimuti desa Kalisari ketika Arka, Sari, dan Raka memutuskan untuk meninggalkan Sungai Hitam dan mencari pondok tua yang disebut Pak Bimo. Jalan setapak berbatu licin di bawah cahaya senter tampak seperti labirin, dan setiap langkah membawa mereka lebih dalam ke kegelapan. Raka terus mengeluh, suaranya serak dan gemetar, sementara Sari menatap lurus ke depan, berusaha tetap tenang. "Apakah kalian yakin kita bisa menemukan pondok itu?" tanya Raka. Suaranya nyaris hilang oleh gemerisik pepohonan. "Kita tidak punya pilihan lain," jawab Arka. "Pak Bimo bilang benda itu satu-satunya cara untuk menenangkan Getih Hireng. Kalau kita tidak menemukannya, kita tidak akan pulang dari sini dengan selamat." Mereka berjalan semakin jauh, kabut semakin pekat, dan udara malam semakin dingin. Setiap suara, dari ranting patah, hembusan angin, atau bahkan desiran daun, membuat jantung mereka hampir berhenti. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar tawa lirih, seperti suara anak kecil, tapi serak dan penuh amarah. Sari menatap Arka dengan panik. Itu bukan manusia," bisiknya. Arka mengangguk, menelan ludah. "Getih Hireng sedang menguji kita. Ia suka menakuti, membuat kita kehilangan kendali." Setelah berjalan hampir setengah jam, mereka melihat pondok tua di pinggir desa, tersembunyi di balik pepohonan besar. Atapnya sebagian runtuh, catnya terkelupas, dan jendela-jendelanya pecah. Tapi aura misteriusnya terasa kuat, seolah pondok itu sendiri menahan rahasia yang telah lama terkubur.
Raka menahan napas. Kok serem banget ya tempat ini? Sari melangkah lebih dekat. Matanya meneliti setiap sudut. Kita harus masuk. Kalau benda itu benar-benar ada, mungkin hanya di sini kita bisa menemukannya. Mereka masuk ke pondok. Aroma lembab dan jamur langsung menyeruak. Debu beterbangan ketika Arka menyalakan senter, menyorot setiap sudut. Di tengah ruangan, ada sebuah lemari tua dan sebuah meja berdebu. Di dinding, tergantung gambar-gambar aneh, ritual atau simbol yang tak mereka kenal, bercampur dengan noda merah yang tampak tua, tapi tetap menimbulkan rasa takut. Tunggu, lihat itu, seru Arka, menunjuk sebuah kotak kayu kecil di atas meja. Kotak itu berukir simbol hitam, sama seperti yang ada di dinding. Raka dan Sari mendekat dengan hati-hati. Sari menarik napas dalam. Ini, benda yang Pak Bimo maksud. Arka mengangguk perlahan, lalu meraih kotak itu. Begitu tangannya menyentuh permukaan kayu, udara di pondok mendadak dingin menusuk tulang. Angin kencang dari luar menerobos jendela yang pecah, mengguncang pondok seakan memberi peringatan. Di luar, kabut bergelombang, membentuk bayangan gelap yang bergerak. Mata merah menyala muncul lagi, menatap mereka dari kejauhan. Getih Hireng tahu mereka menemukan benda itu. Suara bisikan terdengar jelas di dalam kepala mereka. Kembalikan, atau kau akan ikut tenggelam. Raka menggigil hebat. Aku nggak tahan. Aku mau pulang. Sari menahan tangannya. Kita harus tetap bersama. Kita nggak bisa lari sekarang. Arka menutup kotak, merasakan energi gelap yang bergetar di tangannya. Kita bawa benda ini ke sungai. Mungkin itu satu-satunya cara menenangkan Getih Hireng. Mereka berlari keluar pondok, tetapi kabut seolah menyesuaikan diri, menutup jalan pulang. Bayangan hitam mengintai dari setiap pepohonan, mengikuti langkah mereka. Mata merah menyala itu menuntun mereka, menunggu kesalahan mereka. Pak Bimo muncul lagi di tepi jalan setapak. Wajahnya pucat tapi tenang. Kalian membawa benda itu, tapi peringatan terakhir. Getih Hireng bukan sekadar roh. Ia adalah dendam yang hidup. Dan dendam itu haus akan rasa takut. Jangan lengah. Setiap langkah ke sungai akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Arka menatap benda di tangannya. Hatinya berdebar, tapi tekadnya bulat. Ia tahu malam ini belum selesai. Dan sungai hitam menunggu mereka kembali, lebih gelap, lebih dalam, dan lebih ganas dari sebelumnya. Kegelapan di sungai hitam. Arka, Sari, dan Raka berlari menembus kabut, membawa kotak kayu misterius dari pondok tua di pinggir desa. Udara malam terasa semakin dingin, dan aroma sungai yang tercampur tanah basah kini lebih tajam, menusuk hidung mereka. Setiap langkah di jalan setapak berbatu membuat detak jantung mereka semakin cepat. Mata merah Getih Hireng terus mengintai dari balik pepohonan, mengikuti gerak mereka dengan kesabaran yang menakutkan. Kenapa kita harus kembali ke sungai ini? Raka menjerit. Kepanikan jelas terdengar di suaranya. Bukankah kita sudah cukup sial malam ini? Sari menepuk pundaknya, mencoba menenangkan. Kalau kita tidak menaruh benda itu di sungai, Getih Hireng tidak akan tenang. Kita bisa terjebak selamanya di sini. Arka mengangguk, menatap sungai hitam yang berkilau gelap di kejauhan. Cahaya bulan menembus kabut tipis, memantul di permukaan air yang bergerak lambat. Sungai itu tampak tenang, namun aura ancaman yang keluar dari gelapnya sungai jauh lebih kuat daripada apapun yang mereka rasakan sebelumnya. Mereka mulai berjalan mendekati tepian, tapi kabut semakin pekat, membentuk bayangan-bayangan yang menyerupai sosok manusia. Raka menggigil hebat. Aku nggak suka ini, bayangan-bayangan itu. Mereka kayak hidup. Sari menunduk, menatap bayangan yang tampak bergerak mengikuti mereka. Ini jebakan, Arka. Getih Hireng bermain dengan kita. Ia tahu kita takut, dan ia memanfaatkannya. Tiba-tiba, dari dalam kabut, terdengar suara tertawa serak. Bayangan tinggi muncul, seperti siluet hitam raksasa, menutup jalan mereka. Mata merah menyala menembus kegelapan, membuat ketiganya terpaku. Arka menelan ludah, menatap benda di tangannya,
Kotak kayu berukir simbol hitam itu bergetar perlahan, seperti merespons energi dari bayangan itu. Cepat! Kita harus meletakkannya di tengah sungai. Seru Arka, suaranya tegang. Ia meraih tangan Sari, menariknya mendekati air. Raka mengikuti dengan langkah gemetar. Ketika mereka sampai di tepian, bayangan itu bergerak lebih dekat. Udara di sekeliling mereka tiba-tiba dingin menusuk tulang. Suara bisikan terdengar di kepala mereka. Tinggalkan benda itu, atau kau akan tenggelam. Sari menelan ludah, tetapi tetap melangkah ke depan. Kita harus lakukan ini, sekarang, katanya, membuka kotak. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah patung kecil dari batu hitam. Bentuknya menyerupai sosok manusia dengan mata merah yang sama seperti getih hireng. Arka menatapnya dengan heran. Begitu patung itu menyentuh permukaan air, sungai beriak, dan kabut seakan menjerat tubuh mereka. Bayangan getih hireng muncul di tengah sungai, menjulang lebih besar dari sebelumnya. Mata merahnya menyala lebih terang, menatap langsung ke arah mereka. Arka merasakan hawa panas di seluruh tubuhnya, walau udara di sekitar tetap dingin. Raka hampir pingsan karena ketakutan, sementara Sari menahan napas. Matanya tetap fokus pada patung itu. Perlahan, patung itu mulai bergerak, memancarkan cahaya lembut yang menembus gelap sungai. Bayangan getih hireng berhenti, menunduk, seakan menilai tindakan mereka. Arka berbisik, kita harus mundur, tapi jangan lepaskan pandangan dari sungai. Mereka mundur pelan, tetapi kabut semakin tebal, dan langkah mereka terasa berat. Suara air yang menabrak batu terdengar semakin keras, membentuk gema yang menyerupai bisikan amarah dan dendam. Sesekali, bayangan hitam muncul di tepian sungai, seakan menandai bahwa getih hireng masih mengawasi mereka. Pak Bimo muncul dari balik pepohonan. Wajahnya pucat tapi mata tajam menatap sungai. Kalian sudah menaruh benda itu. Tapi malam ini belum berakhir. Getih hireng bisa tenang sebentar, tapi dendamnya tetap hidup. Jangan sekalipun berpaling atau menyerah. Malam ini akan menguji kalian sampai batas terakhir. Arka menatap sungai hitam. Jantungnya berdebar. Ia tahu ini hanyalah permulaan. Suara kabut yang bergerak, bisikan dari bayangan, dan mata merah yang selalu mengintai membuatnya sadar. Malam di Kalisari jauh lebih gelap daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan perjalanan mereka baru saja memasuki babak paling berbahaya. Bisikan dalam kabut. Setelah menaruh patung batu di sungai hitam, Arka, Sari, dan Raka berdiri terpaku di tepian, menahan napas. Air di sungai tampak tenang kembali, tapi kabut malam bergerak seperti bernapas, menyelimuti mereka dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Bayangan hitam di tengah sungai perlahan memudar, meninggalkan kilatan mata merah yang menatap dari jauh sebelum lenyap sepenuhnya. Raka menggigil hebat. Suaranya gemetar. Aku nggak tahan. Rasanya seperti ada yang menatap kita dari setiap sisi. Sari menepuk pundak Raka, menenangkan. Kita sudah melangkah sejauh ini. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Getih hireng masih menguji kita. Tapi kita harus tetap bersama. Arka menatap sungai. Pikirannya dipenuhi rasa was-was. Meskipun patung itu menenangkan sebagian energi getih hireng, ada sesuatu yang lebih gelap dan kuat yang belum mereka lihat. Ia menatap kabut yang bergulung di depan mereka, dan mendengar suara bisikan samar yang muncul dari udara dingin. Kalian, belum cukup, belum cukup. Mereka bergerak menjauh dari sungai, kembali ke jalan setapak desa. Namun setiap langkah terasa berat, seolah kabut menahan mereka. Arka memegang senter lebih erat, menyalakan cahaya penuh. Tapi kabut tampak menelan cahayanya begitu cepat. Bayangan-bayangan mulai muncul di antara pohon-pohon, membentuk siluet manusia yang memanjang dan bergerak mengikuti langkah mereka. Ini nggak cuma ujian fisik, kata Arka dengan suara rendah. Ini ujian mental. Getih hireng ingin kita takut, ingin kita kehilangan akal sehat. Sari menunduk. Matanya menatap sesuatu yang bergerak di dekat kaki mereka. Sebuah bayangan kecil, seperti anak-anak, muncul dan menghilang di antara pepohonan. Suara tawa serak terdengar samar, mencampur antara polos dan menyeramkan. Raka hampir berteriak,
Tetapi Arka menahan tangannya. Jangan membuat suara. Jangan beri perhatian padanya. Mereka sampai di persimpangan desa, tempat rumah-rumah tua berdiri sunyi, sebagian atapnya runtuh, dan jendela pecah. Kabut bergerak lebih cepat di antara rumah, membentuk bayangan yang menyerupai sosok manusia, selalu dengan mata merah yang menyala sebentar sebelum menghilang. Sari merasakan hawa dingin di lehernya, seperti ada yang menyentuhnya tapi tak terlihat. Tiba-tiba, dari kegelapan, terdengar suara langkah berat mendekat. Bayangan besar muncul dari balik rumah tua, lebih nyata daripada sebelumnya. Mata merah menyala langsung menatap mereka, dan udara di sekitar membeku. Arka menatap bayangan itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia sadar ini bukan getihireng yang sama dengan yang mereka lihat di sungai. Ini lebih besar, lebih menyeramkan, energi dendamnya lebih kuat. Benda itu baru menenangkan sebagian energi. Bisik Pak Bimo dari belakang, tiba-tiba muncul di antara kabut. Wajahnya pucat tapi tatapannya tajam. Getihireng memiliki bagian lain dari dendam yang tersembunyi di hutan. Malam ini kalian harus melewati kegelapan itu. Kalau tidak, kalian tidak akan keluar hidup-hidup. Sari menggenggam tangan Arka. Kita nggak bisa mundur lagi. Kita harus masuk ke hutan itu. Kita harus menghadapinya. Arka menelan ludah. Ia tahu kegelapan yang menunggu mereka bukan sekadar bayangan. Setiap bisikan, setiap gerakan kabut, setiap mata merah yang mengintai adalah peringatan bahwa getihireng tidak hanya haus dendam, tapi juga mampu memanipulasi ketakutan mereka, menjebak mereka dalam mimpi buruk yang nyata. Mereka melangkah ke hutan, kabut semakin pekat, bayangan semakin nyata, dan suara bisikan semakin jelas. Masuk, jika kalian berani, jika kalian ingin hidup. Dengan patung di tangan Arka sebagai satu-satunya harapan, mereka melangkah ke dalam kegelapan. Malam di Kalisari tidak pernah terasa begitu hidup, begitu menakutkan, dan begitu mematikan. Getihireng menunggu, dan mereka tahu, ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hutan penuh bayangan. Kabut malam semakin pekat saat Arka, Sari, dan Raka melangkah masuk ke hutan di pinggir desa Kalisari. Pohon-pohon tua menjulang tinggi, cabang-cabangnya saling bertautan seolah menutup jalan dan menyerap setiap suara. Aroma tanah basah dan daun busuk memenuhi udara, bercampur dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Setiap langkah mereka terdengar bergema, tapi bayangan di sekitar mereka bergerak tanpa suara, menyesuaikan diri dengan gerak mereka. Ini terlalu aneh, gumam Raka. Suaranya nyaris hilang oleh desiran angin. Aku rasa kita tidak akan keluar dari sini dengan selamat. Sari menepuk pundaknya, mencoba menenangkan. Kita harus tetap bersama. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Ingat, patung itu satu-satunya harapan. Arka menatap patung di tangannya. Simbol hitam kecil yang tampak sederhana tapi memancarkan energi gelap yang kuat. Ia tahu benda itu menahan sebagian kekuatan getihireng, tapi tidak cukup untuk menghadapi seluruh dendam yang mengintai hutan ini. Kabut bergerak mengikuti mereka, membentuk bayangan yang seolah hidup, mengulurkan lengan gelap ke arah mereka. Lihat itu. Raka menunjuk ke arah bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Sosok hitam itu tinggi, tanpa wajah, tapi matanya merah menyala menembus kabut. Dia mengikuti kita. Sari menarik napas dalam, merasakan hawa dingin yang merayap di lehernya. Ini bukan sekadar mengintai. Getihireng sedang menguji kita, ingin kita kehilangan akal. Tanpa peringatan, sebuah bayangan muncul dari atas pohon, menjatuhkan ranting besar ke arah mereka. Arka menunduk, Raka tersandung, dan Sari hampir terjatuh ke tanah berlumpur. Suara pecahan ranting terdengar keras, seperti dentuman yang menakutkan. Bayangan itu menatap mereka sejenak, lalu lenyap ke dalam kabut. Pak Bimo muncul tiba-tiba dari arah lain, seperti mengikuti mereka diam-diam. Jangan lengah. Kegelapan hutan ini bukan sekadar bayangan. Setiap ketakutan kalian dimanipulasi. Jangan biarkan rasa takut menguasai pikiran kalian, atau getihireng akan menjerat kalian lebih dalam. Arka mengangguk, mencoba menenangkan diri. Ia melangkah lebih mantap,
memimpin Sari dan Raka melalui jalan setapak yang hampir tak terlihat. Setiap bayangan di sekitar mereka tampak hidup, mengintai dengan mata merah yang menyala sebentar sebelum lenyap. Arka sadar, hutan ini adalah perangkap yang nyata, sebuah labirin gelap yang dibuat oleh energi dendam Getih Hireng. Lihat di sana. Sari menunjuk ke arah sungai kecil yang berkelok di antara pepohonan. Airnya berkilau gelap, seakan meniru sungai hitam. Di permukaan air muncul bayangan raksasa, lebih besar daripada yang mereka lihat sebelumnya. Mata merahnya menatap langsung ke arah mereka, menembus kabut, dan menimbulkan rasa dingin yang menusuk tulang. Raka menjerit, hampir pingsan. Aku nggak tahan. Ini terlalu menyeramkan. Arka menahan tangannya. Kita harus tetap fokus. Patung ini satu-satunya yang bisa menenangkan energi Getih Hireng. Jangan lepaskan pandangan dari sungai dan bayangan itu. Tiba-tiba kabut di sekitar mereka berputar, membentuk lingkaran yang menutup jalan keluar. Bisikan terdengar semakin keras di kepala mereka. Kalian, tidak boleh lari. Kalian, milikku. Sari menggenggam tangan Arka. Matanya berair. Kita harus masuk ke tengah hutan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan di sana. Aku merasakannya. Arka menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ini bukan sekadar permainan. Getih Hireng menunggu mereka di titik paling gelap hutan, tempat dendamnya paling kuat. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke konfrontasi yang tidak bisa mereka hindari. Dan malam ini, kegelapan di Kalisari akan menguji nyali mereka sampai batas terakhir. Konfrontasi di tengah hutan. Hutan Kalisari semakin gelap ketika Arka, Sari, dan Raka memasuki bagian terdalam yang jarang dijamah penduduk. Pohon-pohon tua menjulang tinggi, cabangnya saling merentang seperti tangan hitam yang ingin menahan langkah mereka. Kabut tebal bergerak perlahan, menutupi cahaya senter mereka, dan setiap suara, gemerisik daun, ranting patah, desiran angin, membentuk simfoni menyeramkan yang menghantui pikiran mereka. Raka terus menggigil, suaranya hampir hilang. Aku nggak mau ini terjadi. Sari menggenggam tangannya, mencoba menenangkan. Kita harus tetap bersama. Kita sudah sejauh ini. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Ingat, patung itu adalah satu-satunya harapan. Arka menatap patung di tangannya. Benda itu memancarkan cahaya redup yang menembus kabut. Tapi cahayanya tampak tak cukup kuat untuk menahan energi yang bergelora di hutan. Sesekali, bayangan gelap bergerak cepat di antara pepohonan. Kadang menyerupai sosok manusia dengan mata merah menyala, lalu lenyap sebelum mereka sempat melihatnya dengan jelas. Ini bukan sekadar bayangan, bisik Arka. Matanya menatap kabut yang bergulung. Getih Hireng sedang menunggu kita. Dia ingin kita takut, ingin kita kehilangan kendali. Mereka sampai di sebuah lapangan kecil di tengah hutan, tempat yang terasa seperti jantung kegelapan. Di sana, kabut berkumpul tebal, dan bayangan gelap membentuk sosok tinggi dengan mata merah menyala yang menembus kegelapan. Getih Hireng muncul sepenuhnya. Tubuhnya seperti bayangan hitam pekat, bergerak tanpa suara tapi menimbulkan hawa dingin yang menusuk tulang. Raka hampir pingsan, menunduk dan menutup mata. Sari menahan napas. Matanya tetap fokus pada sosok itu. Arka merasakan energi gelap yang memancar dari Getih Hireng, seolah menarik semua ketakutan dan emosi negatif mereka. Pak Bimo muncul dari balik pepohonan. Wajahnya pucat tapi tenang. Ini saatnya kalian menghadapi ketakutan kalian. Getih Hireng bukan hanya roh dendam. Dia memanfaatkan rasa takut dan kesalahan manusia. Hanya keberanian dan kepercayaan pada benda itu yang bisa menenangkan dia. Arka mengangguk, menahan napas dalam, dan melangkah maju. Ia meletakkan patung di tengah lapangan, tepat di hadapan Getih Hireng. Saat patung menyentuh tanah, cahaya lembut memancar, menembus kabut tebal dan menyinari bayangan gelap itu. Mata merah Getih Hireng berpendar lebih terang, menembus hati mereka, tapi sosok itu berhenti bergerak. Bisikan terdengar di kepala mereka, keras dan menyeramkan. Kalian berani, tapi aku tidak akan pergi begitu saja. Sari menggenggam tangan Arka erat. Kita harus tetap fokus.
Jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Kita bisa melakukannya. Raka menunduk, mencoba menenangkan napasnya, meski tubuhnya masih gemetar hebat. Aku ikut kalian. Tapi kalau ini gagal. Arka menatap Raka dan tersenyum tipis. Kita tidak akan gagal. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita harus berani. Getih Hireng bergerak perlahan. Bayangannya bergelombang seperti kabut yang hidup. Tapi cahaya dari patung itu menahan energi gelapnya. Arka menahan napas, merasakan ketegangan yang mencekam, tapi juga sedikit lega. Ia sadar ini adalah momen paling kritis. Malam ini mereka harus menghadapinya sepenuhnya, atau dendam Getih Hireng akan menelan mereka semua. Hutan Kalisari bergemuruh, kabut berputar liar, dan bisikan Getih Hireng semakin keras. Tapi cahaya dari patung itu tetap bersinar, menahan gelap yang mencoba merenggut keberanian mereka. Arka tahu, ini bukan akhir, tapi mereka sudah memulai langkah terpenting, menghadapi kegelapan dengan keberanian yang sejati. Puncak kengerian. Kabut malam di hutan Kalisari semakin pekat, hampir menelan seluruh cahaya senter yang Arka, Sari, dan Raka bawa. Patung batu di tengah lapangan bergetar lembut, memancarkan cahaya redup yang menembus kegelapan. Namun Getih Hireng tidak menyerah. Sosok hitam itu semakin nyata, tubuhnya tampak membesar, membentang seperti bayangan raksasa yang hidup. Mata merahnya menyala seperti bara api, menembus kabut dan menembus ketakutan mereka. Raka hampir pingsan. Suara napasnya bergemuruh di antara desiran angin. Aku nggak kuat. Aku nggak mau ini terjadi. Sari menggenggam tangannya, menenangkan. Kita sudah sejauh ini. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus menghadapi ini. Arka menatap Getih Hireng. Ia merasakan energi gelap yang memancar dari sosok itu, hampir menelan setiap ketakutan dan kelemahan mereka. Bayangan itu bergerak lebih cepat. Kabut berputar liar di sekelilingnya, menciptakan pusaran yang memutar setiap suara, membuat langkah mereka terasa tertahan. Pak Bimo muncul dari tepi lapangan, menatap mereka serius. Kalian harus tetap fokus. Getih Hireng memanfaatkan rasa takut kalian. Setiap detik kalian ragu, dia akan semakin kuat. Percayalah pada benda itu dan pada diri kalian sendiri. Arka mengangguk, menahan napas, dan melangkah maju. Ia meletakkan kedua tangannya di atas patung batu, merasakan energi hangat memancar. Kami tidak takut lagi, bisiknya tegas. Kami tidak akan kalah. Getih Hireng menggeram, bayangan hitamnya berputar, menciptakan angin dingin yang menerbangkan daun dan memecahkan ranting. Kabut bergerak seperti gelombang hitam yang hidup, mencoba menjerat mereka. Mata merahnya berkedip cepat, menyorot ketiga sahabat itu, memindai ketakutan dan tekad mereka. Sari menutup mata sejenak, lalu membuka kembali, menatap Getih Hireng. Kami berani menghadapi dendammu, tapi kami tidak akan menyerah pada ketakutan. Raka, meski tubuhnya gemetar hebat, mengangguk. Aku ikut. Aku tidak akan lari. Aku mau selamatkan kalian semua. Getih Hireng mengaum, bayangannya menggulung liar, menciptakan pusaran kabut di tengah lapangan. Namun cahaya dari patung itu mulai bersinar lebih terang, menembus kabut tebal dan memecah gelap yang membelit. Sosok hitam itu mulai menegang, tubuhnya bergetar, lalu perlahan memudar. Mata merahnya berpendar lebih lembut. Energi gelapnya mereda sedikit demi sedikit. Pak Bimo menatap mereka dengan lega. Kalian berhasil menahan rasa takut kalian, tapi jangan pikir dendam itu hilang sepenuhnya. Kalian hanya menenangkan sebagian energi Getih Hireng. Ia masih akan mengawasi desa ini, tapi malam ini, kalian menang. Arka menatap patung di tangannya. Napasnya masih terengah-engah, tapi jantungnya mulai tenang. Sari menepuk pundaknya, dan Raka menunduk sambil tersenyum lemah. Mereka bertiga merasakan kelegaan yang belum pernah mereka rasakan malam ini. Kabut perlahan memudar, cahaya bulan menembus pohon-pohon, dan hutan Kalisari tampak kembali tenang, meski jejak energi gelap masih terasa di udara. Sungai hitam yang jauh di kejauhan tampak lebih damai, tidak lagi mengintai mereka dengan mata merah yang menakutkan.
Arka menatap teman-temannya. Wajahnya lelah tapi penuh tekad. Malam ini, kita selamat. Tapi kita harus ingat, Getih Hireng adalah dendam yang hidup. Kita tidak boleh lengah. Desa ini, dan hutan ini, akan selalu menjadi tempatnya. Sari mengangguk, menatap hutan yang perlahan sunyi. Kita menghadapi kegelapan, dan kita menang. Tapi kita harus tetap waspada. Malam di Kalisari tidak pernah ramah bagi yang tak siap. Raka menghela napas panjang. Aku nggak mau pengalaman ini lagi, tapi setidaknya aku masih hidup. Arka tersenyum tipis. Ia tahu, malam ini telah menguji keberanian mereka lebih dari apapun. Getih Hireng mungkin masih mengintai, tapi mereka telah membuktikan satu hal. Rasa takut bisa dikalahkan dengan keberanian, persahabatan, dan tekad untuk bertahan. Mereka meninggalkan lapangan, kabut semakin menipis, hutan menjadi lebih bisa dilewati, dan sungai hitam di kejauhan tampak seperti cermin gelap yang tenang. Malam di Kalisari belum berakhir, tapi malam ini, mereka memenangkan babak pertama dalam menghadapi dendam yang hidup. Bayangan yang tak pernah hilang. Malam mulai menipis. Kabut perlahan surut meninggalkan hutan Kalisari yang sunyi dan penuh misteri. Arka, Sari, dan Raka berjalan perlahan menuruni jalan setapak, membawa sisa keberanian yang mereka miliki. Patung batu yang telah menenangkan sebagian dendam Getih Hireng tetap di tangan Arka, memancarkan cahaya redup yang menuntun mereka keluar dari kegelapan. Raka menghela napas panjang, wajahnya pucat tapi lega. Aku nggak pernah ngerasain malam seserem ini, tapi aku masih hidup. Rasanya seperti mimpi buruk yang nggak mau berhenti. Sari menepuk pundak Raka. Matanya menatap hutan yang perlahan menjadi lebih tenang. Kita berhasil melewati malam ini. Tapi jangan lupa, Getih Hireng masih ada. Dendamnya tidak sepenuhnya lenyap. Desa ini, hutan ini, dan sungai hitam itu akan selalu menjadi tempatnya. Arka menatap patung di tangannya. Napasnya masih berat. Ia tahu malam ini bukan sekadar ujian keberanian, tapi ujian jiwa. Getih Hireng bukan hanya makhluk gaib yang haus dendam. Ia adalah manifestasi ketakutan manusia, amarah, dan kesalahan masa lalu. Kita menghadapi kegelapan, dan kita menang malam ini, bisiknya, menenangkan dirinya sendiri. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Dari kejauhan, di balik pepohonan yang tersisa, seberkas mata merah muncul sekilas, hanya sebentar, lalu lenyap ke dalam kabut. Arka menahan napas. Dia masih mengintai. Getih Hireng tidak pernah benar-benar pergi. Pak Bimo muncul di samping mereka. Langkahnya mantap meski wajahnya pucat. Kalian berhasil menenangkan sebagian dendamnya. Tapi ingat, Getih Hireng selalu kembali ke tempat yang menuntunnya. Sungai hitam, pondok tua, dan hutan ini tetap akan menjadi wilayahnya. Kalian harus berhati-hati. Sari menatap Arka dan Raka. Wajahnya lelah tapi penuh tekad. Kita selamat, tapi kita tidak boleh lengah. Setiap orang yang datang ke desa ini bisa memicu kemarahan Getih Hireng lagi. Kita harus menjaga rahasia ini, dan memastikan tidak ada yang mengganggunya. Mereka terus berjalan, meninggalkan hutan, dan melihat desa Kalisari dari kejauhan. Lampu-lampu rumah tua mulai terlihat redup di balik kabut, menciptakan pemandangan yang sunyi namun menenangkan. Arka merasakan campuran lega dan kecemasan. Ia tahu mereka telah memenangkan pertempuran malam ini, tapi perang melawan dendam Getih Hireng bisa muncul kapan saja. Raka menoleh, wajahnya masih pucat, tapi tersenyum tipis. Aku nggak mau pengalaman ini lagi, tapi setidaknya aku belajar satu hal, keberanian, persahabatan, dan tekad bisa menghadapi kegelapan, seberat apapun. Sari menggenggam tangan Arka. Kita selamat malam ini. Tapi kita harus tetap waspada. Getih Hireng bukan sekadar legenda. Dia adalah kegelapan yang hidup, dendam yang terus mengintai. Arka menatap sungai hitam di kejauhan. Pantulan cahaya bulan yang tersisa menimbulkan bayangan samar di permukaan air. Ia tahu malam ini telah meninggalkan jejak. Jejak keberanian mereka, jejak Getih Hireng, dan jejak ketegangan yang akan terus membayangi desa. Getih Hireng mungkin menenangkan sebagian dendamnya,
Tapi ia tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu menunggu, di balik kabut, di tepian sungai, dan di pondok tua yang sunyi. Mereka bertiga berjalan perlahan, meninggalkan hutan dan kabut yang menelan suara langkah mereka. Malam di Kalisari masih hidup dengan rahasia dan misteri, tapi untuk kali ini, manusia telah memenangkan babak pertama. Arka, Sari, dan Raka menatap satu sama lain, tersenyum tipis namun waspada. Mereka tahu, keberanian malam ini bukan akhir dari kisah Getih Hireng, hanya awal dari kewaspadaan yang harus mereka jaga seumur hidup. Di kejauhan, mata merah itu muncul sekali lagi, sekilas di balik pepohonan, mengingatkan mereka bahwa dendam yang hidup tidak pernah benar-benar hilang. Dan dengan itu, malam di Kalisari menutup tirainya, dengan bayangan yang tak pernah benar-benar pergi.